ingin mengucapkan terima kasih karena telah menjaga kami semua masa kecil. Terima kasih sebab dari kecil sudah jaga saya sampai saya besar. Dan terima kasih sebab sudah bagi makan minum kepada saya. Terima kasih karena menjaga saya semasa kecil. Temanku yang paling balik ini kira semakin ya ingatnya kayak gitu mga tetutong upat. Kalau hujan, dia bagi payung. Video tapi dari mana terus dia tudukan sidang anak. Tamang no, matko baik, mulung dudun. Dari kami, selangat kami ingin Selamat Hari Ibu! Selamat Hari Hari Ibu, Ibu. Ama, Ama, I love you. I love you. Selamat Hari Sahabat. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada semua ibu. Happy Mother's Day, Mami, dan juga semua ibu-ibu sekalian. Saya doakan supaya sehat sentiasa. Hai Mami, Happy Mother's Day dari saya, Ben sama si Baby. Happy Mother's Day. Selamat Hari Sahabat dan Selamat Hari Ibu saya ucapkan kepada semua ibu. God bless each of mothers. Thank you. Selamat Hari Sahabat kepada manusia. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu. Selamat Hari Ibu pada manusia. Happy Mother's Day, Mami. Happy Mother's Day, Ma. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada semua yang bergelar ibu di Gereja SDA Parapat, terutama sekali ibu saya. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu. I love you. Hai, selamat Hari Ibu. Hai, Happy Sahabat, selamat Hari Ibu kepada semua ibu. Oke, selamat Hari Ibu kepada semua yang bergelar ibu. Selamat no, matko baik, mulun dudun. Selamat Hari Ibu!
6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom dan selamat hari Sabat kepada anggota Jemaat Gereja yang dikasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Doa saya, semoga saudara dan saudari kekal sehat dan senantiasa selamat dalam perlindungan Tuhan kita. Saya amat senang berkesempatan untuk bersua dengan saudara dan saudari melalui rekaman video yang sederhana ini. Ya, masing-masing kita merindui suasana kebaktian Sabat di gereja dan merindui persahabatan di dalam acara Potbless. Namun, pandemi COVID-19 yang masih menular di negara kita, bahkan di seluruh dunia, menjadi penghalang bagi maksud ini. Namun saudara-saudari, pengharapan dan penghiburan terbesar kita adalah bahwa segala yang berlaku ketika ini adalah di dalam kawalan Tuhan kita yang disembah. Saudara dan saudari, masa berlalu begitu pantas. Tanpa disadari dalam mood PKP ini, Hari Ibu muncul lagi untuk tahun 2020. Sungguh pun kita masih kekal di rumah, namun kita masih mempunyai ruangan untuk menyambut Hari Ibu pada tahun ini. Kita amat bersyukur karena gereja kita diberkati dengan adanya petugas-petugas yang kreatif dan prihatin, sehingga sekalipun kita di dalam PKD, penghargaan akan jasa para ibu tidak dilupakan. Terima kasih kepada LNLD dan semua yang terlibat menyediakan program sambutan Hari Ibu bagi tahun ini. Sambutan Hari Ibu kali ini amat sederhana, bahkan berbeza daripada tahun-tahun yang lalu, karena ianya cuma dapat diikuti melalui video-video atau gambar-gambar yang hanya dipaparkan di dalam alam maya. Namun, Ibu tetap kekal di hati. Ibu stay at heart. Inilah tema yang dipilih untuk sambutan Hari Ibu pada tahun ini. Kepada semua yang bergelar Ibu di gereja ini, saya mewakili semua anggota gereja jemaat mengucapkan selamat Hari Ibu. Ibu senantiasa di hati kami. Tiada hadiah yang berharga dan lebih besar yang dapat kami berikan kepada para ibu selain mendoakan kesehatan, kesejahteraan, kegembiraan, dan kesetiaan kepada Tuhan, di samping menikmati berkat-berkat Tuhan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebelum berpisah saudara-saudari, saya ingin mengungsikan ayat hafalan saya yang indah yang dipetik dalam Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Memang benar saudara-saudari, bahwa kasih Yesus itu sudah pun menyelamatkan kita. Tinggal kita lagi yang harus tetap setia di dalam naungan Tuhan. Selamat Hari Ibu, semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa yang bersemayam dalam kerajaan Maha Tinggi surga, Bapa yang penuh dengan kasih dan kemuliaan dan hormat. Kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih karena pada Sabat ini merupakan Sabat kami meraihkan para ibu yang begitu berjasa kepada kami. Bapa di surga, kami memohon kiranya Tuhan Engkau mengampuni semua para ibu di atas segala dosa dan kesilapan mereka, dan berkatilah mereka dengan berkat yang istimewa, memberikan penjagaan yang terbaik kepada mereka, dan memberikan mereka kekuatan sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka sebagai ibu yang terbaik bagi kami.
Bapa di surga, kami juga mohon agar Engkau kiranya yang membalas segala kebaikan budi yang telah diberikan oleh para ibu kepada kami selama ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memperpanjangkan usia setiap ibu sampai pada hari Engkau datang ke dunia ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, dan kami pasti Engkau akan menjawab doa kami. Dan teristimewa permintaan kami untuk para ibu sebentar tadi. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Dalam nama kami selamat sejahtera, meski gelap gulita ribut timpa. Aku percaya Tuhan memelihara aku ditebus jadi umatnya. Sid oliku panggil Yesus, asa popi tongkisan, tuyoku di sini Yesus, asa punya pendai. Sidon lungoy, sidon liku pandau, o sinang maiti ginawaku, sid pomogunan asoken sasamod, ngasih Tuhan baro ken sasamod. Dalam nama, dalam nama, siapa boleh ceraikan jiwaku tinggal dalam naungnya, selamatku berkekal. Long ago in your heart, your answer was yes. To carry me within you and give me breath.
with me before I first drew breath. You were there with me, you watched me learn and grow. You are here with me, in my heart and in my soul. You will be with me wherever I go. When I was young, you held me ever close to your heart. You nourished me, nurtured me, watched me grow in love. Safely in your love and in your heart I reached in faith. With you I walk that path to show the way. For you were there with me before I first drew breath. You were there with me, you watched me learn and grow. You are here with me, in my heart and in my soul. You will be with me wherever I go. You walked with me where I went, whether near or far. Always there, close behind, at my darkest hour. And you were there with me, in new life and in new hope. And you are here with me wherever I go. For you were there with me before I first drew breath. You were there with me, you watched me learn and grow. For you were there with me before I first drew breath. You were there with me, you watched me learn and grow. And you are here with me, in my heart and in my soul. And you will be with me wherever I go.
choosing His way. May the joy that we found be a star in your crown when He comes to turn the night into day. When we fall out and hurt our knees, You've always been there with kisses to appease. And when we've fallen and hurt our Lord, You've led according to His word. Thank You for being like Jesus. Thank You for choosing His way. May the joy that we found be a star in Your crown when He comes to turn the night into day. We love Your counsel, we love Your smile, and Your commitment to go the extra mile. You held high standards, yet joined our fun. We give our thanks for all You've done. Thank You for being like Jesus. Thank You for choosing His way. May the joy that we found be a star in Your crown when He comes to turn the night into day. Heavenly Father, faithful kind, please bless our mother, draw her to Your side, and all her labors with strength divine, such as the branches from the vine. Thank You for being like Jesus. Thank You for choosing His way. May the joy that we found be a star in Your crown when He comes to turn the night into day. Thank You for being like Jesus. Thank You for choosing His way. May the joy that we found be a star in Your crown when He comes to turn the night into day. When He comes to turn the night into day, into day, into day.
just as much as you love me, then maybe you'll finally see you have given enough for me, a gift that will last through eternity. So when you stay by my side, hear my stories at night, and teach me to trust in God's love. You give me a hug, maybe two, and you say I love you, and I think you're more than enough.
Shalom dan selamat hari Sabat. Terima kasih kepada Elder Polong untuk inisiatif yang sangat baik ini. Walaupun kita di rumah saja, kita masih boleh saling menghargai para ibu di gereja kita sempena Hari Ibu pada tahun ini. Bukannya kita tidak mau menghargai para bapak ya, tapi hari ini adalah merupakan hari yang istimewa bagi para wanita semuanya yang bergelar ibu. Oleh itu saya mau ucapkan selamat Hari Ibu untuk semua yang bergelar ibu. Hai suami, kalau bukan karena istri kamu yang melahirkan anak dan kemudian gelarannya berubah menjadi ibu, kamu tidak akan menjadi bapak. Hai anak-anak, kalau bukan karena ibu kamu yang melahirkan kamu, mungkin kamu tidak pun berpeluang untuk menonton video ini pada saat ini. Mohon supaya di-post sebentar video ini ya, dan ambil sedikit waktu untuk peluk istri kamu dan peluklah ibu kamu sebentar. Terima kasih karena sudah memeluk mereka. Nah, itu bukan untuk saya ya, itu adalah untuk kamu semua. Pada saat ini, setelah ibu saya tidak lagi bersama, saya sangat rindu untuk memeluk dia lagi. Bagi saya harus menunggu hingga tiba di kerajaan surga nanti, barulah berpeluang lagi untuk memeluk ibu saya. Bagi kamu yang diberkati dengan usia ibu yang lebih panjang, peluklah ibu kamu sebanyak kali yang mungkin. Nah, Alkitab sendiri menyatakan bahwa sang ibu adalah istimewa, sangat istimewa hingga Tuhan sendiri menggunakan perlambangan seorang ibu untuk melambangkan betapa Tuhan juga mengasihi umat-umatnya. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 66 ayat 13 mengatakan, seperti seorang yang dihiburkan oleh ibunya, demikianlah aku akan menghiburkan kamu. Kamu akan dihiburkan di Yerusalem. Tuhan menyamakan dirinya seperti seorang ibu yang membawa penghiburan kepada umat-umatnya. Saya benar-benar berharap agar sang ibu di zaman sekarang ini masih juga mempunyai sifat pengasih yang sama, Bo. Saya terlihat post seorang sahabat baru-baru ini di Facebook, di mana dia menegur sahabatnya yang sudah bergelar ibu. Pada saat anaknya yang masih kecil terluka, bukan pula dia segera merawat anaknya itu, tapi apa yang dia buat? Ambil gambar dulu dan post gambar di Facebook. Nah, diharapkan agar para ibu tidak begitu ya. Sifat semula jadi seorang ibu seharusnya adalah penyayang dan menghibur anak-anaknya. Nah, untuk semua yang bergelar anak-anak, ayat yang seterusnya ini adalah untuk kamu. Dengar baik-baik. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 1 ayat 8 hingga 9 mengatakan, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan lalai ajaran ibumu, karena segalanya hiasan indah kepalamu dan kalung indah bagi lehermu. Firman Tuhan katakan didikan sang ayah dan ajaran sang ibulah yang menjadi hiasan pada kepala dan leher yang paling indah di mata Tuhan. Seseorang yang akan kelihatan indah berhias di hadapan Tuhan adalah mereka yang mendengar didikan ayahnya dan tidak pernah lalai akan ajaran ibunya. Ingat ini, inilah perhiasan yang Tuhan mau kita kenakan, bukan anting-anting yang mahal di telinga. Nah, bukan cincin permata di jari, bukan juga kalung emas di leher. Tuhan mau kita berhias di hadapan Tuhan dengan didikan ayah dan ajaran ibu yang baik. Mungkin ramai anak-anak yang selalu komplain dengan seorang ibu yang selalu marah-marah di rumah. Tapi adakah marah itu bersebab atau tidak? Marah itu juga adalah satu bentuk ajaran yang kita perlu dengar dan belajar, karena itu adalah salah satu perhiasan indah yang Tuhan senang untuk lihat pada diri kita. Sediakanlah satu ruang yang khas untuk ibu kita di dalam hati. Satu ruang yang tidak orang lain boleh gantikan. Bukan kawan baik, bukan boyfriend, bukan juga girlfriend. Tidak sesiapa yang boleh isikan ruang di hati kita itu selain ibu kita.
Ibu, kita perlukan tempat yang istimewa di dalam hati kita. Hanya apabila itu sudah berlaku, barulah kita dapat merasakan bahwa semua suara marah-marah itu adalah karena ibu sayangkan saya. Semua teguran-teguran dari ibu itu adalah karena ibu sayangkan saya. Semua kerja-kerja rumah yang ibu arahkan itu adalah karena ibu sayangkan saya. Dia mau supaya bila saya sudah besar nanti, saya juga boleh uruskan rumah sama seperti ibu. Hanya apabila itu berlaku, barulah kita boleh menghormati ibu dan tidak lalai dalam menerima ajaran-ajaran ibu. Saya mau akhiri pelajaran ini dengan doa khas untuk para ibu semuanya, khususnya di gereja Parapat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan karena sudah memberkati gereja Tuhan ini dengan para ibu yang ada di gereja Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini hamba Tuhan berdoa, kiranya Tuhan memberkati satu persatu para ibu yang ada di gereja Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, agar mereka akan tetap sehat dari segi badani maupun rohani. Mohon juga Tuhan memberkati mereka dengan segala yang mereka usahakan, supaya semuanya itu akan berhasil sesuai rencana Tuhan. Berkati mereka juga Tuhan dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang mendengar, anak-anak yang patuh. Sentuh hati anak-anak supaya mereka mau selalu menghargai dan memberikan satu ruang yang istimewa di dalam hati anak-anak untuk ibu mereka masing-masing. Bapa di surga, sementara para ibu ini akan terus melayani Tuhan walaupun di musim-musim pandemik ini, biarlah Tuhan memberikan akal lebih dari surga, kepintaran dari surga, agar mereka boleh melayani Tuhan walau hanya tinggal di rumah saja. Biarlah mereka juga akan terus bersemangat, akan terus setia, akan terus mau berpegang hanya kepada Yesus saja, sampailah kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berkati para ibu ya Tuhan, biarlah mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Sertai para suami mereka juga ya Tuhan, supaya mereka juga akan mengasihi istri mereka ini. Para anak-anak, supaya mereka juga akan mengasihi ibu mereka. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya berkat berlimpah dari surga Tuhan sudah persiapkan untuk semua ibu-ibu ini. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menonton. Selamat hari Sabat dan selamat Hari Ibu.